Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kelas PSTIA akan mempresentasikan mengenai materi virtual machine atau kontainer. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk saya sendiri, Anissa Trapsari dengan NPM 2215061025. Saya Andika Mulyadian Pratama dengan NPM 2215061065. Saya Haikal Gifari dengan NPM 2215061093. Saya Ramalana dengan NPM 2255061002. Oke, jadi yang pertama ada pengertian. Nah, yang pertama di sini ada dua materi ya, virtual machine dan container. Untuk yang pertama, virtual machine atau VM adalah emulasi dari sistem komputer. Melalui penggunaan VM, kita dapat membagi resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Nah, sederhananya itu, virtual machine dapat membuat beberapa komputer virtual dalam satu mesin server. Alhasil terbitlah istilah virtual private server atau VPS karena secara konsep memang sama, yaitu dilakukan secara virtual dan hasil dari pembagian resource pada hardware fisik. Selanjutnya, untuk pengertian kontainer adalah sistem yang terisolasi atau bisa dikatakan menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel tanpa memerlukan virtual machine atau VM. Sehingga setiap kontainer memiliki proses yang terisolasi sendiri-sendiri sehingga tidak mengganggu host OS atau kontainer lain. Nah, ibarat kumpulan kotak kontainer yang berada di kapal, kontainer di sistem komputer juga bekerja dengan cara yang sama. Nah, ada kotak berbeda untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer masing-masing kotak. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan antara virtual machine dan juga kontainer? Yang pertama itu untuk virtual machine, mengingat adanya pembagian resource, jika ada apps lain yang resource-nya mencapai batas atau ada gangguan, maka resource pada VM yang lain tidak akan terganggu. Nah, selain itu, manajemen tools dan security tools-nya juga dapat diandalkan. Lalu untuk kelebihan kontainer, yang pertama itu fleksibel dan scalable. Selanjutnya, saat melakukan deploy aplikasi ke dalam kontainer tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya untuk perbedaan, itu yang pertama ada alokasi resource-nya. Jadi, pada VM, alokasi resource dilakukan pada awal instalasi sehingga ketika ada dua VM yang sudah ditentukan resource-nya dan salah satunya kehabisan resource, maka VM yang kehabisan resource tidak dapat mengambil resource dari VM lainnya. Nah, jika di kontainer, alokasi resource dapat dilakukan oleh host server sehingga host dapat melakukan pengambilan resource pada hardware sesuai yang dibutuhkan kontainer itu sendiri. Lalu, perbedaan yang kedua itu ada hypervisor. Nah, hypervisor adalah sebuah software induk yang sering digunakan untuk menjalankan sistem di VM. Jika tidak ada hypervisor, maka VM tidak dapat berjalan. Di sisi lain, kontainer dapat menjalankan program secara langsung di OS itu sendiri. Lalu untuk perbedaan yang ketiga itu ada kernel. Kernel merupakan sebuah program komputer yang memungkinkan virtual machine dapat memiliki akses ke kernel untuk dapat menjalankan aplikasi yang ada di dalamnya. Namun pada kontainer akses ke kernel ini tidak tersedia. Nah, selanjutnya untuk kapan digunakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, berikut adalah situasi di mana mungkin memilih menggunakan virtual machine atau kontainer. Untuk yang pertama, virtual machine, ya, kondisi pertama adalah isolasi penuh. Jika memerlukan isolasi penuh antara aplikasi dan sistem operasi, VM dapat menjadi pilihan yang baik. Setiap VM memiliki salinan lengkap dari sistem operasi, sehingga memungkinkan isolasi yang lebih kuat. Kondisi yang kedua, berbagai sistem operasi. Jika perlu menjalankan aplikasi yang memerlukan sistem operasi yang berbeda pada infrastruktur yang sama,
VM dapat memberikan fleksibilitas ini. Anda dapat menjalankan Windows dan Linux VM pada host yang sama. Kondisi ketiga adalah pada saat resource intensive. Jika aplikasi memerlukan sejumlah besar sumber daya sistem, CPU, RAM, storage, dan Anda ingin mendukung beban kerja yang berat secara efisien, VM dapat menyediakan isolasi dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Untuk yang kedua adalah kontainer. Pertama, portabilitas. Kontainer menyediakan portabilitas yang baik. Aplikasi dan dependensi dikemas bersama, membuatnya mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan di berbagai lingkungan, baik lingkungan pengembangan, pengujian, atau produksi. Yang kedua, efisiensi resource. Kontainer lebih ringan daripada VM dan dapat mulai lebih cepat. Mereka menggunakan kernel host dan berbagi sistem beroperasi dengan host, sehingga lebih efisien dari segi penggunaan sumber daya. Skalabilitas. Jika perlu mendeploy dan mengelola banyak instance aplikasi yang dapat berubah-ubah secara dinamis berdasarkan permintaan, kontainer memungkinkan skalabilitas yang baik. Orkestrasi kontainer seperti Kubernetes dapat membantu mengelola dan mengotomatiskan proses ini. Yang keempat, lingkungan microservice. Jika bekerja dengan arsitektur microservice, di mana aplikasi dibangun sebagai serangkaian layanan terpisah, kontainer dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengemas dan menyebarkan setiap layanan secara independen. Selanjutnya akan Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. siapa yang menggunakan? Pertama, pengembang perangkat lunak. Kelompok utama yang menggunakan virtual machine maupun juga kontainer, mereka memanfaatkan virtual machine untuk pengujian aplikasi, pengembangan perangkat lunak lintas platform, dan untuk menciptakan lingkungan yang terisolasi untuk proyek tertentu. Di sisi lain, kontainer juga berguna untuk menyediakan kecepatan dan probabilitas yang tinggi dan memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi. Lalu yang kedua, administrator sistem digunakan untuk mengelola sumber daya fisik dan menyediakan lingkungan virtual yang terisolasi untuk aplikasi atau layanan tertentu. Virtual machine juga membantu dalam manajemen sumber daya, alokasi beban kerja, dan pemulihan bencana. Di sisi lain, kontainer dengan karakteristik isolasi yang lebih ringan cocok untuk mendukung layanan yang membutuhkan skalabilitas dan cepat respon. Yang ketiga ada profesional IT, memanfaatkan virtual machine untuk membantu dalam membuat snapshot sistem, memfasilitasi pengujian dan pengembangan. Lalu untuk sementara si kontainer itu memberikan fleksibilitas dalam menyusun dan mendeploy aplikasi, bahkan di lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, Haikal. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara cara menggunakannya. Karena kita ini membahas dua, jadi nanti saya bagi jadi dua. Pertama yaitu virtual machine dan kemudian kontainer. Pertama, bagaimana cara menggunakan si virtual machine ini. Nah, pertama-tama itu ada memilih software virtualization. Nah, ini memilih perangkat lunak mesin virtual machine yang sesuai dengan kebutuhan kita. Beberapa perangkat lunak yang populer itu termasuk VirtualBox, VMware, dan Hyper-V. Nah, pilih salah satu dari ini berdasarkan preferensi dan kebutuhan sistem yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu ada unduh dan install install software mesin virtual. Untuk perangkat lunak virtual machine yang Anda pilih dari situs web resmi mereka. Install perangkat lunak tersebut dengan mengikuti panduan langkah demi langkah yang disediakan oleh si perangkat lunak. Lalu kemudian kita bisa lanjut ke membuat si virtual machine baru. Nah, itu
kita perlu menentukan parameter dalam membuat virtual mesin baru ini, kita perlu untuk menentukan parameter seperti nama virtual mesinnya, jumlah RAM yang akan dialokasikan, ukuran hard drive dari virtual, dan lainnya. Selama proses pembuatan virtual machine ini, kita akan diminta untuk memilih file ISO sistem operasi yang ingin Anda install. Lalu setelah kita membuat si virtual machine, lalu kita install si sistem operasinya. Ini melibatkan memilih file ISO sistem operasi saat diminta dan mengikuti langkah-langkah instalasi seperti yang kita lakukan pada komputer fisik. Lalu ada konfigurasi tambahan. Beberapa perangkat lunak virtual machine ini memungkinkan kita mengonfigurasi banyak aspek mesin virtual, termasuk pengaturan jaringan, pengaturan perangkat keras virtual, dan lain-lain. Sesuaikan pengaturan ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu ada snapshot dan backup. Ini digunakan untuk membuat salinan cadangan dari virtual machine pada titik waktu tertentu. Ini berguna jika kita perlu mengembalikan virtual machine ke keadaan sebelumnya. Lalu kemudian kita perlu juga untuk memahami kontrol dari virtual machine ini. Dengan mempelajari ini kita dapat memaksimalkan pengalaman kita sebagai pengguna. Lalu kita selain itu juga memerhatikan si kinerja sistem. Jangan alokasikan terlalu banyak sumber daya jika tidak diperlukan agar host dan virtual machine dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting ini update dan keamanan. Ini kita harus memastikan untuk menjaga perangkat lunak virtual machine dan sistem operasi di dalamnya tetap diperbarui dan aman. Ini melibatkan menginstal pembaruan keamanan dan menjalankan antivirus di dalam mesin virtual tersebut. Lanjut, slide selanjutnya. Lalu, bagaimana cara untuk menggunakan containers? Yang pertama kita install Dockernya dulu. Lalu kemudian setelah menginstal Docker, kita melakukan verifikasi instalasi itu bisa menggunakan perintah seperti di sini ya, di tulisan docker min version. Lalu membuat Docker file, lalu membangun image, dan terakhir itu kita menjalankan kontainernya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Rayhan Maulana. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada perbandingan antara virtual machines dan container. Jadi di virtual machines itu, dia itu urutan tumpukan atau stack-nya itu dimulai dari infrastruktur, kemudian ada hypervisor, kemudian ada guest operating systems, kemudian itu ada aplikasi, ada directory yang berjalan, kemudian di atasnya ada aplikasi app1, app2, and app3. Kemudian untuk containers itu urutan tumpukannya itu dimulai dari infrastruktur. Infrastruktur ini dapat berupa desktop atau database atau cloud. Nah, jadi kemudian di atasnya ada operating systems. Ya, operating system seperti kita tahu ada banyak ya, kayak misal ada Windows, ada macOS, ada Linux. Kemudian di atasnya ada mesin container yang tadi dijelaskan untuk dapat dimanfaatkan untuk mendeploy aplikasi dalam lingkungan tertentu. Oke, di sini juga direktorinya ada dan terdapat F1 hingga F3 atau lebih mungkin. Nah, kemudian bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk relevansinya untuk VM atau container ini, pertama itu virtual machine. Virtual machine ini marak digunakan di industri IT. Contohnya penggunaan virtual private server dengan virtual machine yang memiliki operating system tertentu. Misalnya menggunakan Linux umumnya kalau untuk kebutuhan server.
Kemudian VM digunakan untuk testing aplikasi berbagai sistem operasi. Kontainer juga bisa digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi tertentu dan menjalankan aplikasi di lingkungan tertentu seperti yang dibahas di gambar sebelumnya. Nah, kontainer ini biasanya digunakan untuk deploy aplikasi. Ya, next. Kemudian VM dapat digunakan untuk mencoba sistem operasi tanpa harus menginstal langsung. Contohnya kita bisa menggunakan software VirtualBox, kemudian ada lagi VMware dan sejenisnya. Itu kita bisa melakukan virtualisasi terhadap operating system tertentu dengan memanfaatkan resource dari device kita dan kemudian Kemudian kita bisa seolah-olah memiliki operating system itu tanpa harus benar-benar menginstalnya. Cara kerjanya mirip dengan emulator Android, tetapi ini lebih ke operating system yang di desktop. Kemudian kontainer dapat digunakan untuk memastikan aplikasi berjalan baik di lingkungannya, misal kayak tadi di lingkungan iOS atau mungkin di lingkungan Android atau mungkin di lingkungan Windows atau di macOS. Dan layanan cloud juga berkaitan dengan kontainer. Jadi, next. Nah, jadi begitu untuk relevansinya. Jadi, penggunaannya ini cukup sering digunakan ya. Untuk relevansinya itu sangat relevan dengan kita sekarang. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami mengenai virtual machine dan juga kontainer. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.